Itu sudah rebahan. Rebahan artinya apa? Kena penyakit karena obesitas. Perutnya nanti bukan gelember, kalau saya gelember alhamdulillah ya. Itu semaju kenceng banget kayak orang hamil. Nah, saya lihat foto profilnya ganteng sebenarnya. Tapi karena apa namanya? Obesitas. Jadi kayak orang tua. Orang tua, kayak orang tua. Gemuk. Nah, itu sudah geletak kayak gini. Kemarin saya presentasi pasiennya kayak gini. Nah, saya jelaskan kenapa itu bisa terjadi, kenapa bisa sakit, saya gambarkan. Nah, menggambarkan penyakit itu bisa didapat dari pertemuan. Nah, kemarin pertemuannya dahsyat banget, memang kita digambarkan segala jenis penyakit yang terutama degeneratif itu masuknya dari perut. Nah, kalau perutnya masih bagus bisa mencerna, menyerap secara sempurna. Tapi kalau terus-terusan dicekoki kimia, lama-kelamaan rusak. Apalagi kalau telat makan, ya jadinya asam lambung, dan situ fungsi dari lambung sudah mulai berkurang. Ketika lambung fungsinya berkurang, lama-kelamaan yang diserap itu tidak sempurna. Ya semua bisa jadi terserap, termasuk zat pengawet, pewarna, manis perasa, dan minyak masuk ke dalam pembuluh darah. Diserap nutrisinya, baik nutrisi ataupun zat-zat berbahaya itu terserap ke dalam pembuluh darah. Dan setiap tahun nggak berasa. Sampai akhirnya terjadilah penyumbatan, terjadilah plak-plak di saluran pembuluh darah. Pembuluh darah itu kecil sekali. Dan itulah akar dari masalahnya. Makanya ada yang kena kolesterol, kena darah tinggi, termasuk karena adanya penyumbatan di situ. Kena stroke karena ada pembukuan dan terjadinya pecah pembuluh darah di otak. Makanya stroke. Karena stroke itu kayak gitu. Aja nelok. Nah, kita bisa edukasi kalau kita paham produk knowledge-nya. Ya. Saya juga belajar, saya belajar kolesterol, saya belajar diabetes, saya belajar jantung, saya belajar ginjal. Kenapa sih orang bisa gagal ginjal? Ya, kalau kita paham produk knowledge-nya, kita paham tentang penyakitnya, bisa membuat orang yakin. Prospek itu yakin. Apalagi orang yang sudah kena, yang mau nggak mau pengen sehat, mau mengeluarkan uang. Dan ini digambarkan oleh NSTM ini untuk menetralkan, ya, kalau secara produk agro kita itu sama halnya ibaratkan seperti Supernasa. Kalau saya gambarkan, ini untuk mengurai sisa bahan kimia, ya, endapan-endapan kimia yang tidak berfungsi, yang merugikan di dalam tubuh terutama. Kalau Supernasa kan di sawah, di lahan-lahan yang sudah rusak, itu sebenarnya ini mengurai. Jadi kalau sudah diurai, karena ini kandungannya ada 76 unsur mineral alami, baik itu makro dan mikro, ini nanti setelah membersihkan, ini fungsinya adalah menutrisi. Nah, setelah ternutrisi, kembali lagi, normal lagi, sehat kembali. Dan ini produk bisa didemokan. Kita bisa buktikan kolesterol itu karena ada lemak, kita bisa gambarkan dengan minyak lemak jenuh. Nanti minta ya sedikit ya, yang jelantah yang wis ireng ya. Nanti kita minta terus gula juga bisa. Kalau ini kan mengandung gula ya, bisa menyebabkan diabetes. Ini kita bisa ke atas ini nih. Tujuannya apa? Biar gulanya terurai. Jadi masuk ke dalam tubuh sudah hancur. Tetap berasa tapi sudah hancur. Jadi bisa terserap dengan sempurna, dicerna dengan sempurna. Ya, tidak mengendap. Ya, karena apa? Kalau semisal ini gulanya masuk ke dalam tubuh, dia tidak terurai, masuk ke pembuluh darah. Kalau kita lagi berlari kan panas kan, kalorinya kita terbakar, dia akan mencair. Nah, ketika sudah berhenti, dia akan membeku. Gula itu akan membeku menjadi karamel. Ya. Nah, kalau karamel, aduh larang ini gila. Karena apa? Terjadi penyumbatan di pembuluh darah. Nah, seperti itu. Itu kalau gula. Terus juga untuk penyembuhan, kalau orang sudah kena penyakit gula itu susah. Makan juga dibatasi, karbohidratnya dibatasi.
ya. Karbohidrat makan paling ya sebilang sendok nasi. Minum juga berapa? Kalau itu ginjal, kalau minum ya itu berapa? 600 mili ya. Itu kalau sudah gagal ginjal. Masih mending kalau diabetes. Itu bisa pakai ini. Kolesterol, jantung, stroke. Nah, ini kita bisa demokan dengan begini. Nah, zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita yang nggak bisa terurai, yang kimia, termasuk obat. Kita kecil, pilek, batuk, dibawa puskesmas dikasih obat, kan nggak bisa terserap dengan sempurna, mendap. Makanya kadang kencingnya warnanya mesti kuning kan gitu. Apalagi kalau kayak bapak saya melihat sendiri bapak saya ketika kena stroke, kena komplikasi, dikasih obat itu nggak cuma 1-2 macam, bisa sampai 7-10 macam. Dan itu setiap 2 minggu sekali kontrol ya, Wit. 2 minggu sekali. Ketika konsumsi obat itu kencingnya kan nggak langsung ke itu apa namanya kamar mandi, pakai botol ya, itu kuning dan atasnya endap kayak gaji. Nah itu artinya berbahaya sekali. Nah zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh itu ada dari makanan, dari obat, terutama dari obat ya. Kita gambarkan dari obat. Ini saya gambarkan dengan betadine ya, masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin kecil umur 7 tahun sakit, ya enggak 7 tahun ya, 6 bulan beda imunisasi ya, masuk ke dalam tubuh ya. Nih bertahun-tahun cas ya, sampai usia 20 tahun endap. Nah sisanya gimana seperti ini, jadi warnanya kuning. Agak hangat apa tadi? Air. Iya. Oh iya benar. Nah, ya kayak gini, jadi ngendap kayak gini dalam tubuh kayak gini. Nah lama kelamaan inilah yang mengganggu fungsi kerja organ, terutama apa, pembuluh darah ya. Saluran darahnya itu terganggu, terjadi plak-plak. Selang, ibaratnya selang itu ya, kalau banyak kotoran-kotornya ini nempel. Nah semakin tahun kalau keraknya banyak, plaknya banyak, akhirnya aliran darah menjadi tidak lancar. Dan juga zat kimia itu bisa mengikat darah ya, mengikat darah menjadi kental. Kalau semisal kental ya hawane tetap riang, karena yang dibutuhkan untuk tubuh itu aliran darah yang bagus, yang lancar, tidak beku. Nah tuh ya. Nah kita gambarkan dengan betadine. Terus kita urai dengan NSTM, kita minum NSTM rutin, kita bisa urai sisa bahan kimia. Ini karena sedikit ya, kita bisa langsung bereaksi. Produk ini bisa langsung bereaksi. Bim, salah bim. Cus. Sip. Nih, salah satu contoh. Sulap. Ini satu tadi. Kalau ada satu lagi Mbak, gelas. Iya, satu lagi. Wadah turun dulu. Ini kebanyakan apa airnya? Mana? Mau buat minum mau? Ini tak hilang. Nih. Nih ya, aku ora kakak sih. Anggone lah. Jadi hemat kok. Nih, terus kemudian ini tadi sisa bahan kimia yang kita urai, kita cerna, dan alhamdulillah wis padiki. Itu deh kok. Oh ada ya? Ini dibuka kok ya? Iya kan ya? Oh, wis. Kan apa ya? Oh nenyong ya? Ini ya? Wis tertok mami ki memangnya enggak Pak? Anyar maning. Kini itu berabit belum ibu apa ya? Notanes ya. Nah. Nih ya. Ini kimia, zat kimia baru, zat kimia yang dari obat. Terus di sini saya bawa mie instan. Jangan sebut merek ya. Apapun mie instannya selalu pasti ada pengawetnya. Ini baru mie instan, belum ciki-cikian yang ada gurih-gurihnya. Misin ya. Ya kan? Dan mie sekarang sama mie dulu itu beda. Anak masih. Ya. Kalau sebut merek. Dulu tapi Oh iya. Mie sekarang sama mie dulu beda. Secara tekstur dan secara pengawetnya itu kandungannya berbeda.
Kalau dulu direbus 10 menit itu bisa lodoh. Iya, ya. Kalau sekarang 10 menit Masih kenyal-kenyal. kasih kenyal-kenyal lah, Pak. Dulu bahkan cuma direndam pakai baju termos doang. Nah, Kayaknya udah enak. ya. Sekarang apa? Iya, digodok suwe barang ajar. Iya, Makanya sama dulu bosnya. kalau saya di tempat sana itu ada bakul mie ayam, ada yang produksi mie sendiri. Itu saya bisa habis 2 mangkok. Gimana? Karena apa? Karena teksturnya itu lembut. Kental. Bisa apa? Bisa lodoh ini nih. Nah, tapi kalau yang semisal yang ada bakul mie ayam yang memang mie-nya beli, kan ada sekarang ya mie ayam itu banyak yang mie-nya mending beli daripada ngiling sendiri kan. Itu mijik-mijik semangkok bae mijik gitu. Nah, ini saya gambarkan ada zat pengawetnya, ada zat kimia lain. Belum termasuk pestisida dari apa? Sayuran. Dari sayur yang kita beli ya. Ya, saya kemarin prospek petani kan juga, petani itu kan juga mengakui ya semprot kimia kan gitu. Nah, itu artinya apa? Kita makan apapun ya sekarang itu pasti mengandung kimia. Ya, zat pengawetnya, racun-racun berbahaya. Nah, kalau masuk ke dalam tubuh ini sebelum saya goyang-goyang, kalau goyang-goyang simsalabim Apa? jadi hitam. Jadi racun. Ya, hitam bener-bener pekat ini. Ya, pekat ini, hitam. Hitam semua biru. Hitam semu biru ya, ini racun. Nah, kalau taman kayak gini nggak diurai, nggak apa namanya, nggak dibersihin rutin, ya lama-lama di usia 40 sudah bisa terjadi komplikasi, usia 30 bisa terjadi komplikasi. Nih, buktikan ini. Dan rata-rata orang untuk investasi kesehatan itu emang nek urung kena, ya kan? Nah, ya bilang saja sama konsumen ya, biasanya orang gejala seperti ini tidak bisa dirasakan secara langsung ya, karena tidak terlihat. Tapi kalau digambarkan seperti ini, insya Allah mereka bisa melihat. Iya juga ya. Ini air itu adalah isi dalam tubuh kita. Jadi 80% tubuh kita itu terdiri dari ion, cairan ya. Jadi kita pakai media air, kenapa? Ya karena dalam tubuh kita adalah cairan. Ketika dikasih kimia tadi jadi kuning seperti itu ya, dinetralkan pakai NSTM. Jadi kuning tambahan zat pengawet. Jadinya kayak gini. Ini sudah biru, ini sudah mulai hijau ini. Lama kelamaan nanti bisa hitam. Ya. Nah, dengan NSTM kita bisa bersihkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Loro bensin, hemat. Hemat. Nah, kalau kurang bening, ya kuncinya adalah rutin. Ya. Kita konsumsinya rutin. Mau cepat bersih. Ini secara ini. Terus kemudian boleh Mbak minta minyaknya jelantah. Yang itu sedikit aja ini. Pakai ini. Entah minyak jui. Minyak jui atau minyak apa? Di pos, Mbak. Kan mesti lama ngambilnya. Di pos, Mbak. Ya. Coklat dari atas juga ada coklat. Coklat. Coklat ya. Ini lemak jenuh. Ya, kita nggak bisa menghindari, apalagi sih senang gurih-gurih. Gorengan. Gorengan, chicken dan lain sebagainya, lamongan, segenah ya kan. Wajahnya ireng, wajahnya memang ireng ya, lemaknya jenuh ya, Wit. Iya, Wit. Nah, itu penyakit. Kita seneng 20.000, 30.000 mangan enak, kali mangan. Investasi makanan oke, investasi racun oke. Tapi untuk investasi kesehatan mereka masih mikir. Ya kan? Lebih murah racunnya daripada obat kesehatannya. Tapi ketika sudah kena benar-benar wah, duit itu ora kayak ora apa ya? Ora kanggo. Duit kayak ngapa sembriang parah ya. Ini ibaratnya kita ada kolesterol. Ya, kolesterol, minyak-minyak yang masuk ke dalam tubuh menjadi blok-blok. Nah, dengan NSTM kita bisa urai. Kita bisa ikat dulu. Prosesnya adalah diikat dulu oleh NSTM. Nih,
ya teman-teman. Nah, Nggak ini nggak katon ke bawah. bisa buat apa namanya? Bisa buat diet loh ya. Nih. Nah, ini lihat jatuh ya. Jatuh ya. Minyaknya jatuh ya. Nah. Ini jatuh ya, minyaknya jatuh ya. Kalau kayak gini minyaknya malah kelihatan loh. Oh. Lebih ini. Nah, minyaknya jatuh. Artinya apa? Lemak-lemak jenuh yang masuk ke dalam tubuh kita bisa ikat. Nah, terutama yang memang gendut, yang memang punya program diet bisa pakai ini. Nah, nanti lama-kelamaan kita bisa lihat reaksinya nanti beberapa menit ya. Saya aduk, nanti akan nyampur kembali. Bukan tak karena ya. Ya. Tapi nanti akan ada perubahan. Dari segi warna itu akan lebih bersih. Ya, dan teksturnya itu bisa sudah hancur. Yang tadinya menggumpal ya. Jadi bisa hancur, bisa lebih encer. Ini Kabatan NSTM. Terus kita tunggu, biarkan saja nanti. Biarkan semua berlalu. Satu lagi. Yang akan menjawabnya. Satu lagi, ini wala. Terus satu lagi, ini kita bisa langsung reaksinya, apa namanya? Rasakan reaksinya. Dengan cara diminum kita bisa langsung merasakan reaksinya. Ya, Widi boleh praktek sama Mbak Wahyu? Oh, kaget ya? Ya, tadi kecocok ya. Ya, kita bisa. Hah? Dari secara kekuatan, terutama ini bapak-bapak, kalau mau ya, jadi kerasa bisa. Ya, Mama sama Mas Ran. Ya. Mama sudah minum. Ya. Oh, udah minum. Sudah Mas minum, Rizal ya. udah minum. Sandi. Mas Andi belum ya? Mas Andi aja ini, Mas Andi ya Mbak? Iya. Mas Andi atau Mas Didik ya? Mas Didik ya? Mau praktek ya? Boleh ya? Boleh. Mukanya tegang nggak Mas? Udan yang kolak, rezekinya yang kotak ngomongnya apa? Yang mau bermarkir apa? Ya. Ini air yang belum kena. Ini mau kena. Jangan siapkan minuman biasa. Ayo nggak usah minum ya, nggak apa-apa, pakai ini aja. Udah. Hah? Udah ini aja Mbak, udah Mbak. Iya. Ini kalau belum minum NSTM ya, ini tak kasih minum NSTM, Mas Didik ya. Kita praktek. Nah, nanti. Udah. Beda apa enggak? Oke, ya, ini Mas. Nah, jadi pada sana, di sana, oke ya. Rapat, akhirnya depan lupa. Itu kan ya Mas. Nah itu 84 kilo ya Mas. Ditahan, tapi nanti dirasakan. Bedanya sekarang. Tuh ya, tuh ya. Ditahan bukan? Aku enggak ya Mas. Aku tahu Ra? Ya urura. Ya, mana ya coba? Jangan dapat mana? Tahan dulu Mas. Ya, gitu ya. Ini kita akan lihat reaksinya secara. Kayak mau banyu matang apa banyu mentah, Mbak? Udah dihabisin? Ya, mana asin gitu ya. Itu karena apa? Ada kandungan kalium, kalsium, vitamin C juga, asam amino juga. Makanya campurnya kayak gitu. Kalau pengen nggak asin, tinggal ditambah airnya aja. Yuk. Ya, hemat. Kita tidak ada rekayasa ya, ini ya, minum ya. Tahan ya, seperti tadi tahan. Ini tahan ya, aku enggak. Sakitnya rapet. Beda ya kan? Itulah makanya NSTM. Ya, testimoni apa Mas?